Pemirsa, kita akan menyimak informasi berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akhirnya menyingkap alasan menulis surat kepada Freeport terkait masa depan investasi Freeport di Papua. Sudirman memastikan surat tersebut tidak berisi jaminan perpanjangan kontrak, melainkan hanya menjelaskan posisi pemerintah atas permohonan perpanjangan kontrak Freeport. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kita akan kembali menghadirkan jalannya sidang MKD yang berlangsung di DPR MPR berikut ini. Melihat Terima kasih. televisi Pak Menteri SDM memberikan rekaman dengan flash disk berwarna putih. Ya. Jadi saya yakin bahwa itu adalah Baik. sesuai dengan apa yang saya Baik, oke. Sekarang saya mau bertanya. Dalam pemahaman saudara, upaya untuk bertemu yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, Saudara Setia Novanto kepada Anda, itu dalam kerangka tugasnya sebagai anggota DPR dan atau Ketua DPR, atau sebagai apa? Yang mulia, pada pertemuan kedua dalam penjelasan saya tadi sudah muncul rasa insting saya kenapa pertemuan menyinggung hal-hal seperti perpanjangan kontrak didampingi oleh seorang pengusaha. Dan kemudian pada pertemuan yang ketiga pada tanggal 8 Juni yang dimana pada saat koordinasi sebelum pertemuan juga saya sudah tahu bahwa yang akan mendampingi adalah pengusaha itu lagi. Jadi saya memikirkan bahwa pertemuan ini harus memiliki autentikasi pada saya dan harus juga bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya sendiri untuk bisa memiliki self evidence. Baik, pertanyaan saya belum dijawab, saudara saksi. Dari pengetahuan Anda, apakah upaya untuk bertemu dan atau berkomunikasi dengan saudara yang dilakukan oleh Ketua DPR itu dalam kerangka tugasnya sebagai anggota DPR dan atau Ketua DPR, tentu saja dengan beberapa kewenangan di dalamnya, atau sebagai pengusaha? Yang mulia, memang agak tipis membedakan posisi itu, yang mulia, karena tidak bisa dilepaskan predikat sebagai ketua pada saat itu. Karena saya juga menghormati posisi itu. Tetapi dalam pembicaraannya menyangkut masalah-masalah yang substansi yang sedang kita bahas ini, kenapa dalam posisi sebagai ketua DPR tidak mengajak yang betul-betul memiliki kompetensi untuk membicarakan substansi? Ya. Baik. Kalau kemudian ada yang menerjemahkannya atau saya menerjemahkannya sebagai hakim, saya punya otoritas untuk itu. Hakim mahkamah di sini, bahwa itu dalam kerangka bisnis karena dia membawa pengusaha, dan kita dengarkan sendiri di dalam rekaman-rekaman ini inisiatif untuk berbicara itu banyak sekali melalui orang yang bernama, suara yang lain bernama Reza Khalid itu. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya bisnis? Apalagi kemudian ternyata ada bagian-bagian di dalam wawancara ini, bukan, dalam rekaman ini, di mana kemudian pembagian-pembagian itu diatur, bahkan ada suara mengatakan gini, ini hanya untuk 4 orang kita saja ya, ini rahasia ya. Kalau urusan negara kenapa harus rahasia dan kenapa harus melibatkan orang lain? Saya ingin penjelasan Anda yang jelas dan tegas soal ini. Yang mulia, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh seorang pengusaha, yang dimana juga di depannya juga hadir seorang dalam posisi sebagai ketua DPR membicarakan masalah bisnis. Saya melihat ini ada posisi sebagai seorang ketua DPR sebagai seorang pengusaha. Jadi akan melakukan upaya bisnis. Oh, diulangi lagi saudara, karena ini dicatat dan direkam. Apa yang barusan yang terakhir Anda sampaikan tadi, diulangi lagi? Ada upaya untuk melakukan kegiatan bisnis bersama dengan pihak pengusaha yang hadir pada saat itu. Saya ulangi, Anda ingin mengatakan bahwa seorang yang datang kepada Anda itu adalah ketua DPR tetapi dengan keinginan berbisnis? Berbisnis. Karena ada orang yang dibawa bisnis. Orang bisnis gitu ya? Betul, seorang pengusaha bisnis. Ya. Terima kasih. Baik.
Kalau begitu keadaannya, apakah Anda merasa diperas atau ditekan? Yang Mulia, kesimpulan untuk memeras itu bukan otoritas saya. Ya. Kesimpulan untuk memeras. Tetapi di situ ada upaya untuk meminta sesuatu, yaitu masalah saham 20% yang diperuntukkan 11% kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 9%. Kemudian bisnis PLTA. Jadi itu dalam meminta untuk melakukan bisnis. Demikian. Saya lanjut pada poin ini, Bapak. Anda tadi menyebutkan soal PLTA. Dalam rekaman ini disebutkan ini suara lain yang kodenya MR di sini, Muhammad Reza. Kalau ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi urusan dia saya. Dia Pak dipakai Pak Luhut semua. Terus soal saham itu ada pemikiran PLTA yang Bapak barusan sebutkan. Kalau saya tidak salah ini menyangkut sebuah objek listrik sebesar 1000 megawatt ya. PLTA, Anda bertanya, PLTA yang mau memiliki sahamnya siapa Pak? Kemudian dijawab oleh MR, ada nominenya, punya Pak Luhut. Pada saat Anda berkomunikasi dengan yang namanya MR itu, apakah Ketua DPR yang sedang disidang di sini, kasusnya disidangkan di sini, tetap berada di depan Anda pada saat itu? Betul Yang Mulia, sampai selesai. Sampai selesai. Dan dia mendengarkan penjelasan Anda ini ya? Sampai selesai. Ya. Saya ingin tahu, tadi sedikit Pak Saripudin Suding bertanya tentang nomine. Bisa saya tahu apa pemahaman Anda tentang nomina yang mereka bicarakan di bagian ini? Yang katanya ada nominanya Pak, punya Pak Luhut. Bapak, saya ingin mengingatkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu adalah menteri senior di kabinet ini. Nah, ini menyangkut penyelenggara negara. Saya pengen tahu pola hubungan antara eksekutif dan legislatif di dalam kasus ini. Silakan. Saya tidak begitu mendalami dan saya juga pada saat rekaman itu juga tidak bertanya lebih lanjut masalah apa yang dimaksud dengan nomini pada saat itu. Saudara saksi, saya ingin mengingatkan saudara bahwa di dalam rekaman selama 1 jam 27 menit sekitar itu ada 66 kali nama Luhut Binsar Panjaitan disebutkan. Kalau mengikuti logika, saya baca berulang-ulang rekaman ini, transkrip ini, kalau mengikuti logikanya, kelihatan banget bahwa sebenarnya peran seorang eksekutif menteri ini kuat sekali di sini. Saya ingin meminta pemahaman Anda, karena sampai Anda berkomunikasi dengan para pihak di sini, seakan-akan ingin mengatakan, benar nggak Pak Luhut, benar nggak Pak Luhut? Saya ingin penjelasannya, Bapak. Yang Mulia, ya. Pada penjelasan itu, menurut pemahaman saya, pihak lawan berbicara saya, kedua-duanya berupaya meyakinkan saya bahwa urusan ini saya bisa menyelesaikan. Sehingga saya juga punya kemampuan untuk berbicara, menegosiasikan lebih lanjut kepada pihak lain yang disebut namanya sebagai Pak Luhut. Oh, jadi Ketua DPR, Saudara Setia Novanto, bersama dengan teman pengusahanya, yang Anda sebutkan tadi ini adalah Ketua DPR tetapi mencoba untuk berbisnis, mencoba meyakinkan saudara untuk seluruh kepentingan bisnis di sini, itu dengan ingin meyakinkan Anda bahwa itu ada penjaminan dari seorang bernama Luhut Binsar Panjaitan. Betul, Yang Mulia. Betul ya? Saya ingin penerjemahan lebih jauh, mohon maaf, saya mencoba mengulang pertanyaan teman saya tadi. Saya ingin mencoba penerjemahan Anda yang lebih jauh tentang rekaman di sini mengatakan, Pak, kalau gue bakal ngomong ke Pak Luhut, janganlah ambil 20%, ambillah 11%, kasihlah Pak JK 9%. Yang Anda katakan tadi, 11% untuk Presiden, sesuai dengan pembicaraannya, dan 9% untuk Pak JK. Apakah Anda sudah pernah mencoba berbicara dengan Pak Luhut tentang ini? Saya tidak pernah ketemu dengan Pak Luhut. Tidak pernah ya? Apa pada saat pembicaraan antara Jim Bob,
pemegang saham dari Freeport ketika berbicara dengan Presiden juga pernah menyinggung soal ini, setidaknya mencoba mengkonfirmasi dari para pihak ini. Pada pertemuan terakhir dengan Presiden saya tidak ikut. Tidak ikut ya, jadi Betul, tidak ya. tahu gitu ya. Nah, saudara saksi, saya ingin kepastian dari saudara. Setelah pertemuan ini dan perekaman ini kan direkam pada 8 Juni, Pak. Ini baru Anda serahkan kepada pelapor, kepada DPR, Saudara Sudirman Said itu 1 bulan katanya pengakuannya kemarin. Boleh tahu kapan Anda serahkan itu kepada Pak Sudirman Said? Lebih kurang 1 bulan, kira-kira bulan Juli. Saya serahkan. Kira-kira bulan Juli ya? Tetapi rekaman itu sendiri saya serahkan secara utuh, lengkap Ya. itu bulan Oktober. Bulan Oktober. Saya mau tanya Bapak, kenapa Anda baru baru menyerahkan ini kepada Menteri ESDM sebagai pejabat sektor? Saya serahkan itu setelah saya melaporkan pada bulan-bulan Juni. Tetapi kemudian Menteri ESDM meminta apakah ada bukti. Saya rekam, Pak. Sampai mulai pada saat Anda rekam sampai kemudian terbuka masalah ini, terbongkar, apakah Anda pernah mencoba berkomunikasi dan atau dihubungi oleh mereka sejak pertemuan terakhir Bapak ya? Ini rekaman kan tanggal 8 ini, pertemuan terakhir Anda yang Anda rekam. Saya pengen tahu, apakah Anda komunikasi lagi atau ada pertemuan lain? Mungkin tidak ada pertemuan ya? Tidak ada. Ya, ada pertemuan atau ada komunikasi antara mereka setelah itu? Saya tidak pernah menghubungi. Tidak pernah menghubungi lagi? Tidak pernah. Anda mencoba dihubungi? Tidak ada. Setidaknya untuk mencari tahu bagaimana? Apakah soal huruf muka ini bisa jalan atau tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu kemudian, apa yang bisa Anda simpulkan dengan permintaan itu? Permintaan itu saya melihat bahwa mereka mencoba untuk mengurusnya atau sesuai permintaannya, antara lain masalah kontrak dan sebagainya. Tetapi karena saya yakin bahwa penyelesaian masalah kontrak ini adalah tanggung jawab sektor, dalam hal ini pemerintah yang bisa, jadi saya juga tidak pernah menghubungi. Anda tadi tidak mengakui kalau tidak mau menyimpulkan soal pemerasan. Dengan penjelasan yang terakhir ini, itu Anda ingin mengatakan bahwa ada upaya percaloan di sini. Mohon diulangi. Tadi ketika saya bertanya apakah Anda merasa diperas, Anda tidak menjawab secara jelas, tegas, karena unsur yang namanya pemerasan itu menurut Anda di pengadilan ya. Nah sekarang saya tanya, dengan upaya ini, apakah Anda merasa bahwa ada seorang pejabat negara bersama dengan teman bisnisnya mencoba melakukan upaya percaloan? Saya perkirakan demikian. Perkirakan demikian ya? Betul. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan soal PLTA Urumuka itu? Setelah pertemuan yang ketiga yang mulia, tidak ada lagi pembicaraan. Tidak ada lagi? Tidak lagi. Saya sebenarnya pengen tahu pemahaman saudara tentang berbisnis sebagai mantan pejabat negara dengan pangkat Letnan Marsikal Madya. Tentu saja Anda tahu bahwa untuk aset negara itu harus berbisnis antara negara dengan negara gitu ya. Tidak boleh diserahkan kepada perseorangan. Apakah Anda, sekali lagi saya ingin detail pada soal itu, apakah Anda merasa bahwa sebenarnya ada upaya dari beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kewenangan-kewenangannya, dalam hal ini sebagai anggota DPR? Bagaimana yang saya jelaskan tadi yang mulia, bahwa mencoba meyakinkan saya bahwa kemampuannya untuk bisa menyelesaikan itu bisa mempengaruhi pihak lain. Dan Anda merasa upaya itu dilakukan? Setelah pertemuan ketiga saya tidak tahu perkembangannya, karena tidak ada pertemuan lagi. Oke, tidak ada pertemuan lagi. Betul yang mulia. Oke, saya rasa saya cukup sampai di sini pimpinan. Ya, terima kasih yang mulia Saudara
Akbar Faisal.